kita, yaitu bergerak bersama Roh Kudus. Dan malam ini kita punya tema, ya, pengorbanan membawa kepada pertobatan. Nah, firman ini diambil daripada Lukas 19, 1-10. Begini firman Tuhan, ganjil saya, genap kamu yang akan baca, supaya yang tertidur akan terbangun. Oke. Begini firman Tuhan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, atau kata mereka orang-orang itu, ia menumpang. Mereka kata bersungut-sungut, ya, memperkatakan Yesus. Ini Yesus yang mereka komplain. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berasal dari seseorang akan aku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya atau kepada Zakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Nah, sebagai latar belakang di dalam cerita ini, waktu dia sebelum menemui atau menjadi perhatian kepada orang ramai, termasuk Zakius, ya sebenarnya dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem. Sebab itu mau dekat-dekat dengan hari Paskah. Dan Yesus juga sebelum ini, kalau kita reverse balik kepada dia punya ayat Lukas 18, di perikop terakhir itu sebenarnya dia baru melakukan mukjizat, yaitu menyembuhkan seorang yang buta dekat Yeriko. Nah, ini juga kita boleh lihat adalah secara ringkasnya kita boleh lihat bahwa ini adalah mengenai perbuatan Zakius. Dan kita tahu, kita selalu dengar sudah, malah ada lakukan Zakius orang pendek, ya, kecil buat dunia. Nah, dia adalah sebagai pengumpul pajak atau pungut cukai, ya. Dan kita tahulah, ya, kalau orang-orang sebegini, jangankan dulu, sekarang pun kalau macam ini banyak orang akan benci, cukai lagi, tax lagi, kan, betul. Nah, ini dia kepala pemungut cukai. Nah, dia memang seorang yang sangat kaya, ya, dia agak kaya karena, ya, dia pun katakan pada akhir itu, dia kata, kalau ada yang saya peras atau menipu segala macam, dia akan kembalikan. Nah, ini adalah latar belakang daripada cerita ini yang menonjolkan dua pribadi yang sangat yaitu Yesus, yang kedua Zakius. Nah, tema kita pengorbanan membawa kepada pertobatan. Nah, yang pertama, apa yang kita boleh belajar daripada perikop atau cerita ini, narasi ini dalam Lukas 19, 1-10. Yang pertama, korbankan waktu. Nah, dalam Lukas 19 ayat 5 dikatakan di sini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, yaitu tempat Zakius sana, ia melihat ke atas dan berkata, karena kalau sebelum ini dia mau tertanya-tanya, siapakah Yesus? Orang apakah dia ini? Kenapa orang berkerumun? Nah, dia berlari dan mengejar, dan karena
Zakheus mungkin sama seperti istri saya lah, kurang tinggi, betul lah. So dia perlu naik di pohon ara, dan disakatakan di situ, Zakheus, kata Yesus, ya, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhati apa yang saya warna merah itu. Segeralah turun, aku harus, kata Yesus. Nah, kenapa saya katakan di sini korbankan waktu? Yesus mengambil waktu untuk dia bersama-sama dengan Lazarus. Yesus mengambil waktu untuk pergi ke rumah Lazarus, walaupun terlalu banyak komplain yang dia dengar. Dia ambil waktu dia boleh sebenarnya, karena dia hanya satu orang, Lazarus. Yang naik ke pokok itu, yang benar-benar mau melihat Yesus, hanya seorang, Zakheus. Dan dia boleh tidak mengendahkan, baik, wah apa dia naik pokok itu, biar ada kukesa. Ini cara dunia. Nah, namun Yesus berkata, segeralah turun. Hari ini aku harus, dia ambil waktu dia untuk menumpang atau bermalam di rumah Zakheus, karena dia mau bersama-sama dengan Zakheus. Walaupun dia ini, kalau kita lihat, dia sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Farisi, karena dia ini adalah tergolong, pemungut cukai adalah tergolong dalam orang-orang yang berdosa. Dan Yesus yang seharusnya, ya, yang dikatakan anak Tuhan itu, dikatakan itu Mesias itu, dia tidak sepatutnya bersama-sama dengan orang berdosa. Namun dia tidak kisah semua itu, aku harus menumpang di rumahmu. Nah, apa yang aplikasi yang kita boleh bawa atau pada saat ini? Nah, 2 tahun lepas waktu kami balik kampung, saya dengar satu orang pemimpin gereja berkata kepada saya, "Uncle, susahlah, mereka tidak mau ke gereja." Ini mereka, saya dengar ini, dia berkata kepada saya, dia bukan kata orang lain dengan orang lain. So, saya tanya, kenapa begini. Susahlah, orang tidak mau datang ke gereja. Saya bagi tahu dia, sebenarnya begini, kamu harus bawa gereja itu ke rumah orang. Yesus harus bawa kerajaan surga ke rumah Zakheus. Dia baru bawa diri dia, tahu Yesus sendiri yang Tuhan yang sebagai Raja pencipta langit dan bumi. Dia harus menumpang atau pergi ke rumah, ambil waktu pergi ke rumah Zakheus. Dia tidak kisah apa orang kata, aku harus menumpang, aku harus menumpang. Dia benar-benar mau, bukan karena dipaksa orang, bukan saya harus karena orang ini suruh, tidak. Dan saya berkata kepada pemimpin gereja ini, kamu harus bawa gereja ke rumah orang. Dan waktu itu juga, saya dan istri kami banyak, waktu itu mungkin ada yang kamu melihat kami punya gambar-gambar. Ada banyak orang yang kami bawa ke gereja waktu itu. Waktu COVID ada yang kepahitan, dia tidak mau ke gereja sudah sebab dia tidak disuntik. Waktu itu kan tidak boleh kalau tidak disuntik. Kita di sini pun sama, semua sama. Jadi dia tidak boleh masuk ke gereja sebab dia tidak disuntik. Nah, di situ dia kepahitan, dan pagi lagi dia kasih bunyi lagu rohani, dia macam karaoke, kasih dekat-dekat gereja dan macam-macam. Dia betul-betul kepahitan. Nah, waktu saya dan istri melawan, tidak ada orang yang boleh handle lagi, ini perempuan lagi. Berapa jam kami dengar dia macam. Saya ingat satu tali itu peluru masuk di telinga kami. Kami pergi ke rumah orang itu. Kakak istri saya 2 orang, mereka terus lari. Mereka tidak tahan. Kami dengar, dan sebab saya tahu saya harus bawa gereja itu ke rumah orang itu, walaupun itu bukan jemaat kami. Dan malam itu juga dia dan anak-anak dia datang ke gereja, siap bawa kue lagi. Karena kami bawa, jangan orang lain, mereka sudah kepahitan dan macam-macam lah. Kami dengar. Satu lagi, dia sakit buah pinggang, dan urus dia betul-betul tinggal tulang. Dia harus bersihkan buah pinggang dia, bersihkan darah dia. Kalau kasih tahu saya 3 kali sehari, dia punya simpanan itu, kotak itu untuk cuci ban. Begitu banyak. Saya ingat, hampir-hampir yang 1 tahun 2000 hampir penuh timbul. Dan dia penyakit buah pinggang macam-macam lah. So karena cuci, dia tidak perlu ke hospital. Dan itu pun sudah bertahun-tahun tidak ke gereja, termasuk keluarga dia. Saya, istri dan kakak dia, kami ke rumah mereka. Kami memuji, menyembah Tuhan, saya sharing. Dan waktu itu mereka mengampuni satu sama lain.
Anak dia pergi ke bapak dia begini mengampuni. Sekarang apa jadi dengan anak muda ini, perempuan ini? Dia sudah tinggal mau kawin kan? Dia jadi influencer sudah. Yang dulu dia tidak larang. Dan malam itu juga, karena kami 4 hari saya melayani khotbah di sana. Malam itu juga dia ke gereja, saya hampir tidak kenal dia. Dia naik pentas ikut muda-mudi. Saya hampir tidak kenal. Dan sampai sekarang dia semakin sehat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan betul-betul. Dan waktu kami masih di kampung, dia dimasukkan lagi di Queen Elizabeth dan kami bagi tahu bapak dia, isi saya call, mengampun satu sama lain. Kami ingat dia macam ini sudah. Namun karena kami bawa Yesus ke tempat orang itu, kami bawa Yesus ke rumah orang itu, dia dipulihkan. Seorang lagi, saya tidak tahu apa mereka punya kisah sangat. Dia kata, selagi orang ini tidak mati, saya tidak akan ke gereja. Karena ada Yesus, kami bawa Yesus. Dia akan ke gereja. Dia beritahu, selagi orang ini tidak mati, saya dengar ini. Dan anak dia sendiri pun bagi tahu saya punya bapak tidak mau ke gereja dan sudah angkul begini. Dia sangat sedih lah, bapak dia juga seorang pemimpin gereja. Apa yang terjadi? Karena kami, waktu kami balik kampung, kami bawa gereja ke rumah orang. Sebab itu kenapa kita harus bergerak. Kita tidak boleh saya macam kami sekarang kan Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ada Alkitab, kelas Alkitab, dan Jumat pun ada sudah sekarang. Kami ikut apa yang saya post itu, kita ikut yang pemuridan itu. Bagaimana kita memuridkan orang. Dan hari Kamis itu saja satu-satunya waktu yang kami masih free. Dan kami mau ambil kesempatan. Ada mereka yang memang tidak mau kami lawat. Kami ambil kesempatan supaya kita boleh bawa gereja itu ke rumah orang. Memang saya bagi tahu kita, menurut Alkitab, kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, kita tidak punya waktu lagi untuk santai-santai untuk cari jiwa. Kita tidak punya waktu lagi. Kita tidak punya waktu lagi. Besoklah, lusalah, Sabtulah, begini. Kita tidak punya waktu lagi. Kita perlu bergerak. Kita perlu cari jiwa-jiwa di luar sana. Kenapa van yang kita dapat itu? Memang kita kumpul. Ada bagi 2.000, ada yang 3.000 di luar sana, yang di luar. Nah, kenapa Pak Ameng? Ya itu van itu nama dia. Kenapa? Waktu dia lihat, dia sangat happy. Kenapa? Waktu sebenarnya van itu sebelum itu ada satu orang, dia kereta dia rusak, orang pastor lah, sama hamba Tuhan. Kereta dia rusak dan sebenarnya dia mau itu van. Dia cakap, Pak Ameng bagi tahu saya tidak tergerak. Dan bila dia lihat kita buat sesuatu dan kita mau cari jiwa dan buat kegiatan di Bukit Lanjang, dia lihat kita punya perkembangan. Bukan karena saya khawatir, bukan itu. Tapi dia terjamah bagaimana usaha kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang buat dia terjamah, itu yang buat dia bagi kita itu van. Bukan karena saya kawan dia, bukan. Tapi karena dia terjamah. Sebab itu kita perlu pakai van ini untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Saya sedang cari time ya untuk kita dapat buat misi di luar. Kelantan. Ini yang saya sedang dalam perancangan di Kelantan, di Johor. Kita akan buat misi di luar. Kita boleh naik van itu. Kita perlu pakai van itu untuk jiwa-jiwa, supaya orang di luar sana yang melihat kita, kalau ada sesuatu yang kita perlukan, Tuhan akan jamah mereka. Sudah beberapa kali kan saya bergumul ini, Tuhan jamah ini. Saya bergumul tentang ini, Tuhan jamah ini. Jadi yang pentingnya adalah hati kita. Adakah kita mau membawa gereja itu keluar? Waktu kita buat PKR di Bukit Lanjang, itu salah satu sebenarnya kita bawa gereja ini keluar daripada tempat ini untuk bawa di kampung di Bukit Lanjang. Kita bukan hanya mau shock-shock begitu, tidak.
ribuan ringgit kita pakai. Betul? Saya ingat 4-5 ribu ringgit kita pakai. Yang orang sumbang 1.000, saya sudah begini-begini, speaker dengan itu apa? Dewan. Nah, lepas itu speaker bukan speaker ini ya, bukan ini. Itu pembicara. Jangan kamu ingat speaker cakap ini pula kamu ingat. Itu pengkhotbah. Dan di tangan saya keluar, saya tahu saya dekat 2.000. Jadi memang ribuan, tetapi apa kata Tuhan? 1 jiwa yang bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Lebih daripada itu ribuan ringgit, ada 1 jiwa yang akan bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Jadi kita hanya berusaha bawa gereja ini. Banyak orang mereka tidak mau ke gereja, mereka tidak mau. Sampai habis air liur kita, dia tidak akan ke gereja. Tapi bila kita bawa gereja ke tempat mereka seperti Zakheus, aku harus, kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus sendiri, kerajaan surga sendiri masuk ke rumah orang itu. Sebab itu dia bertobat. Yang kedua, mengalami Yesus secara pribadi. Dengan narasi atau cerita ini, perikop ini, mengalami Yesus secara pribadi. Lukas 19, 2-4. Begini firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia atau Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Maksud dia, siapakah dia ini? Adakah dia raja? Adakah dia ini? Adakah dia itu? Kenapa terlalu ramai orang? Kenapa terlalu banyak orang yang berkorban berjumpa dengan Yesus? Nah, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Nah, di situ katakan terlalu banyak orang. Dan kita tahulah di mana Yesus berada, di situ orang berada, ya. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah Zakheus mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat atau akan melalui di situ. Nah, Yesus yang melalui tempat itu seperti yang poin pertama tadi. Aku harus menumpang di rumah itu yang selepas ini terjadi. Nah, di dalam ayat poin kita yang kedua, mengalami Yesus. Zakheus mengalami Yesus secara pribadi. Dia mengalami Yesus. Waktu dia melihat, dia mendengar siapa betul-betul Yesus ini. Walaupun dia orang kaya, kita lihatkan, dia rendahkan diri dia dan dia berusaha datang kepada Yesus. Dan bila dia dapat berjumpa dengan Yesus, dia mengalami Yesus secara pribadi. Sebab itu kenapa sehingga apalagi Yesus sampai menumpang di rumah dia. Yesus, dia sendiri mengalami Yesus. Dia membuka rumahnya, dia sambut Yesus. Waktu Yesus masuk di rumah, atau aku menumpang di rumahmu, kata Yesus. Jadi mari kita belajar, biar kita mengalami Yesus secara pribadi. Kalau Zakheus tidak mengalami Yesus secara pribadi, buat apa dia mau rendahkan diri dia? Dia orang kaya, dan orang kaya pemungut cukai. Orang yang kaya itu, dia naik di atas pokok. Kita bayangkan, saya tidak heran kalau kata, ada monyet. Tapi kesanggupan dia, karena dia mau mengalami Yesus secara pribadi. Sebab itu dia sanggup, ya, merendahkan diri dia, merendahkan hati dia, dan dia sanggup untuk naik di pokok hanya untuk melihat Yesus. Dan hari ini sebagai aplikasi, maukah kita mengalami Yesus secara pribadi? Itu pertanyaan dia. Memang secara mata kasar kita tidak dapat melihat Yesus, tapi karena kita ada di sini seperti minggu lepas, kita ada temu janji dengan Yesus. Kita tahu karena Yesus itu hidup. Yesus itu adalah bukan Tuhan yang mati dan tidak bangkit, tapi dia Tuhan yang mati dan bangkit kembali 3 hari kemudian. Sebab itu kita tahu Yesus itu hidup, dan kita tahu Yesus ada di tempat ini sebenarnya. Roh Kudus lah yang dia hantar, atau dia kata sebelum dia terangkat ke surga, aku akan mengirim kembali, ya, roh penghibur, yaitu Roh Kudus, kata Yesus. Dan dia ada di sini saat ini. Jadi maukah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Saya percaya
minggu lepas kita ada panggilan altar call. Dan ada beberapa kita di sini yang mengalami secara pribadi. Tidak mudah untuk untuk kamu bawa ke depan ini untuk didoakan. Kamu tahu dia punya latar belakang, dia sangat nakal begitu. Tapi saya lihat dia banyak perubahan dia. Nah, hari kami berwasap bagaimana dia di kampung apa semua ini yang dia hantar gambar dengan saya begini. Saya percaya dia semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia pernah tanya kepada saya, Pastor, bolehkah saya punya persepuluhan separuh sini separuh sana? Dia beritahu saya. Saya beritahu dia, kalau kamu di sana bertumbuh, jangan kamu bagi-bagi, kamu bawa bagi di sana saja di tempat mereka bersembahyang. Kamu gereja di sana, yang penting kamu bangkit, udah melayani begini sama kita dia. Sebab kita di sini satu hal yang kita perlu ingat, kita bukan mau bawa orang dan karena itu orang punya duit. Ingat itu, duit ada di tangan Tuhan. Itu bukan kita tujuannya, tapi kita mau jiwa mereka. Ya, sebab kita ordain begitu, dan saya lihat dia ada banyak perubahan sebenarnya. Waktu dia dengar firman dan sampai minggu lepas, dia sanggup datang di sini doakan. Dan saya tengok ada perubahan pribadi dalam hidup dia. Dan saya percaya juga, dan saya berharap kita semua rindu untuk ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Kita tidak boleh menumpang, oh saya punya bapak hambatan, oh saya punya adik pastor, oh saya punya mak pastor, oh saya pemimpin gereja, oh begini tidak. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, yaitu kamu dan Yesus atau kamu dan Roh Kudus. Kita tidak boleh menumpang atau shortcut seperti mana Zakius. Dia boleh kasih gaji orang karena dia orang kaya. Cum, tolong saya bagi kamu sekian dinar. Ini dulu pakai dinar, sekian dinar. Tolong tengok saya pakai Yesus. Dia boleh buat begitu, tapi dia tahu karena dia mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia sanggup naik di pohon ara. Walaupun ada banyak tantangan waktu itu, dia sanggup naik karena dia mau berjumpa dengan Yesus. Dan apa kata Yesus? Di sana di situ pernah jadi kepala pengecukai sampai berusaha melihat orang apa, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, tidak berhasil. Dan berlari dan mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara itu. Nah, lepas itu kata Yesus, woi turun. Tidak, Zakius turunlah. Aku mau masuk di rumahmu, aku mau masuk di dalam hidupmu, aku mau masuk di dalam keluargamu, kata Yesus. Dan di situ mereka atau Zakius dan sesi keluarga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang kita boleh belajar daripada narasi cerita ini yaitu yang ketiga, jangan terganggu dengan kata-kata negatif. Lukas 19 ayat 7 di sini dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya kata orang-orang Farisi, ya orang Taurat, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, banyak kali saya dengar ini perkataan, saya sering dengar ini, ya. Waktu kita mau datang kepada Tuhan, waktu kita mau bertobat, waktu kita mau kembali kepada Yesus, ada orang-orang sekeliling kita berkata begini, oh, dia sudah alim, oh. Betul, ada pernah dengar ini? Oh, dia alim, oh. Ini mau dia pergi gereja, oh. Dia tak mau ikut kita lagi, oh. Ini kata-kata negatif yang boleh menjatuhkan kita kalau kita tidak, atau kalau kita menangkap atau kita terima kata-kata ini, kita akan jatuh. Saya mau bertobat sungguh-sungguh, ini tidak bagi sokongan, itu tidak bagi sokongan, malah dia cakap begini lagi. Saya mau bertobat, dia begini lagi, dia cakap begini. Oh, dia alim lah sudah sekarang. Woi, jangan main-main, oh, dia orang gereja, oh. Anak-anak Tuhan, keluarga JKKK. Orang-orang yang berkata demikian adalah orang-orang Farisi yang sangat tidak suka Yesus.
yang tidak dapat menerima keberadaan Yesus, yang tidak mau menerima Yesus, yang tidak mau percaya pada Yesus. Dan inilah kata-kata mereka. Mereka bersungut-sungut, kenapa Yesus masuk atau pergi menumpang di rumah Zakius, orang yang berdosa. Dan Zakius sendiri kalau dia dengar begini, saya mau datang kepada Yesus, saya mau bertobat. Orang-orang ini cakap begini, sindir-sindir saya, lebih baik tidak. Ada perkataan kadang-kadang kita dengar perkataan yang begini. Kita sudah lemah. Kita tidak boleh lagi bertahan karena kata-kata negatif. Nah, ingat, biarkan mereka yang pergi kita, biarkan. Jangan kisah, biarkan. Kita hanya tumpu kepada Yesus. Sebab itu kenapa Zakius, Yesus sanggup masuk di rumah dia. Yesus sanggup menumpang. Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan Zakius, dan sehingga Zakius bertobat. Kenapa? Karena dia tidak kisah, dia tidak mau dengar kata-kata negatif orang-orang. Waktu kami belajar semalam pemulihan, mungkin mereka pun dengar yang lain. Saya dengar pas Om bagi tahu. Biasanya orang-orang yang berkata buruk lah segala macam, dia kata yang mau menjatuhkan, dia cakap biasanya orang gereja sendiri, bukan macam maksudnya orang Kristen sendiri. Anda akan mendengar semalam itu dia cakap yang ikut. Saya juga mengalami hal yang sama. Ya, dalam setahun lebih gereja kita dibuka, tidak ada orang daripada bangsa lain, daripada agama lain yang pernah mau coba menjatuhkan saya. Tidak. Saya tidak pernah dengar orang-orang bangsa-bangsa lain atau siapa-siapapun mereka yang agama lain. Malah saya pernah ada satu orang, dia bukan Kristen, dia bagi tahu dia, teruskan contoh yang kami ada live di FB, teruskan kamu sharing firman Tuhan, sangat bagus. Ini bukan orang Kristen yang bagi semangat. Dia bukan pastor, dia bukan Kristen, tapi dia tidak sebangsa dengan kita, dan dia juga bukan seagama dengan kita, agama dia lain. Dia berkata kepada saya begitu. Dan apa yang saya alami juga, apa yang kita alami juga, dalam setahun lebih ini, orang yang coba mau menjatuhkan, mau menghancurkan, yang coba mau merosakkan GKK adalah orang Kristen sendiri. Bukan agama lain yang ada di luar sana, tidak. Saya tidak pernah dengar lagi agama lain mau coba hancurkan kita. Sebab itu, seperti mana Zakius yang merungut atau yang bersungut-sungut itu adalah orang-orang Farisi. Mereka adalah orang Farisi ahli Taurat ini. Mereka adalah pakar dalam hukum Taurat. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah juru selamat. Mereka tidak percaya itu. Itu agama Yahudi lah, Yudaisme, ya, agama Yahudi yang ada di Israel. Mereka tidak percaya Yesus itu, dan mereka bersungut-sungut. Tapi mereka adalah sangat pakar dengan kitab Pentatiu, 4 kitab di dalam Perjanjian Lama. Ya, itu Kejadian itu 4 kitab itu. Mereka sangat pakar dengan itu. Mereka umur 9 tahun, mereka akan belajar firman Tuhan. Mereka akan belajar hukum Taurat, dan mereka sangat tahu sebenarnya. Sedangkan di Perjanjian Lama sampai Yesaya beberapa kali menubuatkan bahwa Yesus itu akan datang, tapi mereka tetap tidak percaya. Tapi mereka sangat pakar dengan firman Tuhan, pakar dengan hukum Taurat. Dan sebenarnya mereka inilah yang memberi semangat kepada Zakius. Ya, Zakius, pergi datang kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang yang satu sampan atau satu perahu dengan dia, atau sama-sama orang percaya, mereka pula yang menghancurkan, coba bersungguh-sungguh. Dan mereka komplain. Kenapa Yesus menumpang di rumah Zakius? Kalau semua kata-kata ini Zakius dengar, dia tidak akan bertobat. Kalau kata-kata negatif ini yang dia dengar, yang akan mempengaruhi dia, Yesus tidak akan menumpang, tidak dapat menumpang di rumah dia. Tapi karena dia buka hati dia tidak dengar semua kata-kata negatif itu. Akhirnya kata Yesus, Zakius, segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Itu hasil dia. Yesus menumpang di rumah Zakius. Jadi saya punya pesan
kepada kita. Tuhan punya pesan. Waktu kita mau bertobat, kita balik kepada Tuhan. Waktu kita mau bina hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan peduli kata-kata mereka yang menyindir-nyindir, khususnya orang Kristen sendiri. Mereka inilah yang selalu menyindir orang-orang yang mau bertobat. Kawan-kawan kita, teman-teman kita, macam-macam mereka akan perli kita. Jangan peduli itu. Hanya peduli apa kata Tuhan. Hanya peduli apa kata Yesus. Supaya kita dapat mengalami Yesus secara pribadi. Nah, kesimpulan, orang yang mengalami Yesus secara pribadi pasti akan menanggalkan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dalam ayat 8 next. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah ini yang setelah Yesus kata, aku mau menumpang di rumah. Ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya. Nah, perhatikan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, maksudnya Zakheus juga anak Abraham atau keturunan Abraham. Sebab anak manusia, kita lihat anak manusia itu adalah besar. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kesimpulan dia, bila kita lihat mengenai Zakheus, waktu dia sudah melihat atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa dia kata di situ? Bukan hanya bertobat, tetapi dia rela melepaskan apa yang dia tahu itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dia kata dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan apa yang terjadi selepas kata-kata itu? Kata-kata ini lebih kurang sama waktu Yesus disalib dan orang di sebelah dia. Kalau kami ini berdosa, kami patut dihukum, kata salah seorang penyamun itu. Tapi engkau tidak bersalah. Ini yang kata-kata seorang penyamun, ya. Dan apa yang Yesus katakan dengan dia? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Itu kata-kata Yesus. Salah satu kata-kata Yesus waktu disalib. Bukan akan disalib, tapi sudah di atas kayu salib. Hal ini terjadi kepada keluarga Zakheus, ya. Terjadi kepada keluarga Zakheus. Terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dia tidak katakan, Yesus tidak katakan terjadi keselamatan kepada engkau, karena Zakheus adalah kepala keluarga juga. Yesus menyelamatkan seisi keluarga itu. Jadi apa yang kita boleh belajar? Kalau kita sudah menerima atau ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, saya tidak heran kalau kita boleh menanggalkan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu itu melanggar firman Tuhan, kita ada kekuatan untuk meninggalkan semua itu, karena ada Roh Kudus yang menuntun. Ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Bergerak bersama Roh Kudus. Waktu kita bergerak bersama Roh Kudus, ada banyak hal yang tidak sehaluan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak sejalan dengan Tuhan. Tapi waktu kita bergerak dengan Roh Kudus, kita tahu, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, ada juga hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Roh Kudus yang akan beritahu kita. Apalagi hal-hal yang kita tahu itu adalah dosa. Kita ada kekuatan untuk meninggalkan semua itu, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau itu saya ajak kita, biar kita menerima, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Setelah ada perjumpaan pribadi dengan Yesus, Zakheus yang kaya, dia rendah hati, menjadi rendah hati. Zakheus yang sebagai kepala pemungut cukai, memang dia adalah golongan orang-orang yang berdosa. Dia mengalami pertobatan. Waktu mereka seisi keluarga yang menerima Yesus masuk dalam keluarga mereka, seisi keluarga dikatakan terjadi keselamatan
kepada rumah ini. Jadi saya ajak kita yang saudara keluarga, kita jemput Yesus. Biar kita keluarga kita mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus. Biar kita, kalau yang belum ada keluarga atau masih bujang, jemput Yesus masuk dalam hati kita. Rumah boleh dikatakan juga, karena kita sudah tahu, kamu adalah baik Allah, tubuhmu adalah baik Allah, kata Tuhan. Jadi ini adalah sebagai rumah atau sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Jadi bila kita ada di dalam Tuhan, kata Yohanes 15 itu, kalau kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu boleh melakukan atau dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia yang lain. Kalau dulu kamu di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak boleh berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Yohanes 15 itu. Dan akulah pohon anggur, ya, itu yang cerita dia itu. Jadi saya mengajak kita sebagai kesimpulan itu, mari kita sama-sama kita ajak Yesus masuk dalam hidup kita. Ajak Yesus, bawa Yesus masuk di dalam rumah kita. Dan pesan yang terakhir juga, mari kita sama-sama bergerak, ya. Kita sama bergerak, khusus di Bukit Lanjan yang begitu banyak sekali mereka yang belum terima Tuhan. Kita perlu bergerak. Tidak dapat lagi kalau hanya kita kumpul dan kita tidak ada usaha untuk kita bergerak mencari mereka. Seperti mana Yesus, dia boleh tidak singgah di situ. Dia pergi terus ke Yerusalem. Dia tidak perlu singgah-singgah di sini. Apa dia singgah-singgah di sini? Tapi karena dia bawa kerajaan sorga sehingga ada pertobatan Zakheus. Dan waktu itu juga saya percaya seluruh saudara-saudara ada pertobatan di dalam rumah tangga kita, pertobatan dalam keluarga kita, pertobatan di kampung-kampung di mana kita melayani. Saya percaya seluruh saudara-saudara. Haleluya. Mari pemain yang melayani musik.